Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Safwan Fauzan. Saya dari Pendidikan Sejarah semester 1 akan memenuhi tugas KKL pertama. Dosen pembimbing saya Dr. Muhammad Haji Ali Fadilah, DA. Baik, sekarang saya di sini bersama dengan Kak Ginanjar, seorang edukator multatuli. Baik, Edukator Museum Multatuli. Jadi sebelumnya juga saya sedikit klarifikasi ya. Iya. Jadi nama saya Ginandar. Oh, Ginandar. Ya, Ginandar. Nah, saya di sini sebagai edukator Museum Multatuli. Kebetulan karena Museum Multatuli ini diresmikan oleh Bupati Lebak itu tanggal bulan Februari tahun 2018. Maka kurang lebih saya di sini baru sekitar 3 tahun lah. Jadi baru 3 tahun di Museum Multatuli begitu. Nah, jadi saya dapat message ya, dapat chat WA nih dari siapa tadi namanya? Pak Uwai. Enggak, dari siapa? Kamu siapa? Safwan. Ya, dari Safwan. Saya dapat WA dari Safwan untuk membahas mengenai kolonialisme Belanda ya. Belanda ya. Soalnya saya bingung awalnya saya ini Belanda apa Inggris kan gitu. Kan karena Inggris juga kan pernah ke sini gitu ya. Dibuktikan dengan Tumenggung Surodilaga. Kala itu yang dilantik oleh Gubernur Raffles ya menjadi Bupati Banten Kidul di Cilangkahan. Itu kan bagian dari Lebak juga begitu. Nah, saat ini makanya saya tadi menegaskan kembali apa nih yang akan dibahas, ternyata kolonial Belanda. Gitu. Nah, apa yang bisa saya bantu gitu? Sok, apa yang mau ditanyakan? Sini ada 4 pertanyaan ya kayak. Yang pertama, proses masuknya Belanda ke Rangkas Bitung itu sejak kapan? Iya, sejak kapan? Sejak kapan gitu kan? Sejak kapan kolonial Belanda datang ke Rangkas Bitung begitu? Ya, kalau kita runut sejarah kan awal mula kedatangan kolonialisme Belanda nih. Kedatangan kolonial Belanda ke Banten dulu nih secara umum ya, datang ke Banten kan 1596. Cornelis de Houtman. Kemudian ekspedisi kedua 1598 ya. Nah, lalu yang tadi saya katakan bahwasannya pernah dijadikan Bupati Banten Kidul juga. Siapa namanya? Tumenggung Suradilaga di Cilangkahan sana pada tanggal 19 Maret 1813 begitu ya. Itu kita runut terlebih dahulu. Nah, catatan tertua yang saya dapatkan di salah satu situs Belanda di artikel Surat Kabar Belanda ya yang menyatakan bahwa sejak kapan kolonial Belanda datang ke Rangkas Bitung. Nah, kurang lebih sekurang-kurangnya itu tahun 1828. Begitu. Jadi sesuai dengan keputusan Stadblad dari pemerintah Hindia Belanda mengenai pembentukan Kabupaten Lebak begitu. Terus yang kedua, langkah-langkah bangsa Belanda setelah berada di Rangkas Bitung. Langkah-langkah orang Belanda setelah Rangkas Bitung. Ya karena orang-orang Belanda di Rangkas Bitung itu yang pertama dia menunaikan tugas sebagai asisten residen yang mengawasi tugas dari Regen atau bupati kalau saat ini bisa dikatakan sebagai bupati. Nah, tugas yang paling utamanya adalah tadi mengawasi pegawai-pegawai struktural lokal seperti Regen, kemudian apalagi Demang gitu kan, kemudian Wedana begitu. Nah, tugas-tugasnya ya tugas yang teknis dan administratif ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tugas-tugas yang lain atau misalkan kolonialisme Belanda ke sini ngapain ya? Yang saya ketahui ya seperti itu begitu. Jadi cuma mengawasi doang ya. Mengawasi ya kan karena ini kan menjadi wilayah jajahan kolonialisme Belanda begitu kan. Berarti bagaimana cara pendekatan terhadap rakyat lokal kita nih, katakanlah rakyat Rangkas Bitung nih. Nah, maka ditugasilah pejabat lokal seperti Regen, kemudian Demang, kemudian Udana. Itu semata-mata hanya untuk menjadi alat sebenarnya, untuk apa? Untuk bisa lebih dekat gitu kan dengan warga lokal begitu atau katakanlah Rangkas Bitung lah gitu. Yang ketiga, adakah perlawanan dari rakyat Rangkas Bitung terhadap kolonialisme Belanda? Perlawanan? Iya. Kalau perlawanan sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya baca dari berbagai sumber ya, baik dari sumber buku ataupun sumber di internet ya. Sejauh yang saya ketahui,
perlawanan kecil. Maksudnya perlawanan kecil yang apa namanya membela sejengkal tanah leluhurnya begitu kan. Kemudian ya mau tidak mau karena kedatangan orang asing ke Rangkas Bitung ya juga pasti ditolak lah. Pasti ditolak karena apalagi tujuannya untuk mengeksploitasi atau dalam tanda kutip menjajah begitu ya. Pasti orang-orang Rangkas Bitung ada sedikit apa namanya perlawanan lah. Nah, kalau dalam buku Misbahus Sabiran ya, dalam buku Misbahus Sabiran kenangan orang-orang bandel, nah di situ pernah ada perlawanan dari warga Rangkas Bitung juga. Karena sejauh yang saya baca dari buku Misbahus Sabiran ini atau judulnya itu kenangan orang-orang bandel, nah itu ternyata kolonial Belanda itu datang ke Rangkas Bitung sering membombardir gitu loh. Jadi menghancur-hancurkan bangunan tapi lewat udara atau disebut palagan begitu. Nah, itu dalam buku itu dijelaskan bahwa ada perlawanan jelas. Jadi ada perlawanan yang lumayan sengit begitu loh. Tapi kalau perlawanan sampai pada baku tembak yang saya baca itu belum ada sumbernya. Begitu iya. Lalu di sini kan pernah ada Multatuli ya atau Dousteker. Ya, Edward Dousteker. Jadi peran Dousteker terhadap Rangkas Bitung dan Kabupaten Lebak itu apa? Kalau Edward Dousteker tuh kan menggantikan asisten residen yang sebelumnya nih. Nah, Edward Dousteker atau lebih akrab disebut dengan Multatuli ya, yang menulis buku novel roman Max Havelaar. Nah, cuman peran dari si Multatuli ini atau si Edward Dousteker ini yang pertama adalah perannya yang mengganti asisten residen sebelumnya yang meninggal entah dengan alasan kenapa begitu ya, karena di dalam buku di dalam catatan Max Havelaar dinyatakan Mr. Slotering atau nama aslinya si Epic Carolus ini wafatnya misterius begitu. Misterius, jadi entah meninggal atau entah dibunuh gitu kan. Nah, jadi kurang lebih peran dari si Edward Dousteker ini secara administratif dia menggantikan asisten residen yang sebelumnya. Itu yang pertama karena ditugaskan juga. Nah, yang kedua, peran yang paling substansi itu adalah mengangkat derajat sebenarnya, mengangkat derajat masyarakat Kabupaten Lebak ataupun Rangkas Bitung secara umumnya ya. Karena saat itu dia sering berselisih paham dengan Bupati Lebak yang kedua, Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Negara. Dia sering berselisih paham ya. Jadi saat itu tuh kejadiannya ketika Bupati Lebak Raden Tumenggung Adipati Kartanata-Negara menyuruh beberapa masyarakatnya ya untuk bersih-bersih demi menyambut kedatangan saudaranya yang dari Priangan itu wilayah Jawa Barat kalau sekarang ya. Nah, itu Multatuli ketika melihat itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, bahwasanya itu tuh sudah tindakan yang terlalu eksploitasi gitu, atau tindakan yang terlalu eksploitatif gitu. Artinya kan kalau Multatuli itu atau Edward Dousteker ini kan menekankan pada sisi humanisme atau kemanusiaan ya, kesetaraan bahwa manusia itu ya sama begitu. Nah, akhirnya dia melihat itu, dia nggak sepakat dan menegur Bupati Lebak agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Tapi ada pembelaan dari Bupati Lebaknya, dianggapnya itu tuh sebagai pengabdian terhadap region atau bupati begitu kan. Jadi ya gotong royong begitu. Karena kan budaya kita kan begitu. Gotong royong ya. Nah, makanya ada dua sisi mata koin ya yang memang agak sulit untuk dicari kebenarannya gitu kan, karena tiap-tiap peran atau tiap-tiap pelaku sejarah ini memiliki versinya masing-masing gitu ya. Yang pertama, misalkan bupati itu menganggapnya adalah sebuah kewajaran karena gotong royong, karena budaya kita kan ya gotong royong mau saling membantu begitu kan. Nah, kemudian Multatuli menganggapnya itu tidak humanisme, tidak berperi kemanusiaan ya kan, karena diperas begitu banyak tenaganya, kemudian dihisap pula tenaganya, lalu banyak yang dirampas juga kerbau-kerbaunya begitu loh. Nah, itu yang dilihat oleh perspektif Edward Dousteker atau sudut pandang si Multatuli tadi begitu. Makanya dia menuliskan sebuah novel
Maksavelar yang mendunia, ya kan? Dicetak pertama kali 1860, kemudian di bahasa Inggris kan 1868, mulai dikenal oleh dunia. Begitu. Itu kalau yang karya Saija Adinda itu apa termasuk novel atau apa kisah-kisah nyata atau gimana itu? Saija Adinda? Iya. Saija Adinda bisa dikategorikan sebagai tokoh fiktif, juga bisa dikategorikan sebagai peristiwa sejarah yang benar, begitu loh. Jadi peristiwa sejarah yang apa sesuai dengan kejadian yang saat ini, begitu loh. Apa namanya, Saija Adinda ini bisa dikategorikan sebagai fakta, juga bisa dikategorikan sebagai fiktif. Karena kenapa? Karena banyak peneliti ya, bukan peneliti sih, jadi banyak pemerhati sejarah yang meragukan kebenarannya. Apakah betul ada nama Adinda di Kabupaten Lebak? Karena nama Adinda ini dirasa kurang lazim kala itu ya. Dirasa namanya kurang lazim. Kalau nama Saija mungkin bolehlah nama Saija ataupun Saijan atau bisa maksudnya masuk dalam kategori penamaan orang di wilayah Kabupaten Lebak ataupun Rangkas Bitung khususnya. Soalnya kayak asing gitu ya namanya. Iya, jadi ya saya tidak bisa membenarkan dan tidak bisa juga tidak benarkan. Artinya tidak bisa membantah juga tidak bisa membenarkan pula, karena yang tadi saya juga sedikit asing dengan nama Adinda, jadi kurang lazim lah begitu. Tapi peristiwanya, kisahnya pun sudah diangkat kan, sudah terlanjur diangkat, sudah terlanjur dibaca oleh banyak orang begitu kan, dan menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Untuk pertanyaan terakhir, pastikan Belanda itu kan atau sebagai penjajah kan pasti meninggalkan peninggalan. Ya. Jadi peninggalan yang dari Belanda itu di Rangkas itu apa aja? Banyak. Kalau berbicara peninggalan apa saja di Rangkas Bitung ya, di Rangkas Bitung ya. Ya banyak. Yang pertama kantor Bupati Lebak. Ya, dulu tuh namanya Residenti Regen van Lebak. Itu kan yang kemudian sebelahnya gedung DPRD kan itu bagian dari kontrak administrasi perkebunan kala itu. Makanya Rangkas Bitung dijadikan kota satelit. Satelit untuk apa? Kota satelit dari banyaknya industri perkebunan begitu ya. Nah, kemudian bangunan-bangunan yang lain misalkan seperti bunker di Pasir Tariti. Oh iya. Kemudian bunker di Kampung Muara. Lalu bunker di air peraduan antara Sungai Ciberang dan Sungai Ciujung, yang kalau saat ini tidak mungkin bisa terlihat karena terendam. Terkecuali memang saat bungin. Nah, bungin ini bahasa Sunda ya. Bungin itu artinya airnya nggak ada gitu. Jadi ya surut, airnya surut begitu. Nah, kemudian bangunan-bangunan yang lain seperti water toren ya, yang percis berada di belakang Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dan di pinggir makam pahlawan ya. Lalu juga ini LP nih, rutan. Ya kan bangunannya kan bangunan kolonial juga begitu ya. Lalu ini nih sebelah pengadilan anak. Ini di sini nih pengadilan anak. Ya, pengadilan anak ya. Itu juga bagian dari sana, bagian dari peninggalan masa kolonial. Begitupun sama ini juga sebenarnya museum juga. Ini kan dulunya bekas kewedanaan. Kewedanaan kan didirikan tahun 1923 dan itu masih masuk dalam fase pemerintah Hindia Belanda. Jadi kurang lebih ya juga sebagai peninggalan kolonialisme juga begitu ya. Nah, paling itu yang bisa saya katakan. Baik, cukup sekian dari saya dan Kak Ginanda. Ya. Terima kasih Kak sebelumnya Kak. Oke, siap. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.